Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Galifari dan NRP 50172311040 dari mata kuliah Analisis Data Digital kelas B akan menjelaskan tentang denoising menggunakan Empirical Multi-Composition Method atau EMD yang akan saya aplikasikan pada data SP dan juga data MT atau sinyal SP dan sinyal MT. Next. Selanjutnya, outline yang akan saya bahas ini nanti akan menjelaskan terkait EMD secara singkat saja. Kemudian implementasi dari SP dan juga MT menggunakan Python, menggunakan library yaitu PyEMD. Next saja. Nah, di sini ada teori EMD, di mana EMD ini adalah salah satu metode adaptif berbasis data yang digunakan untuk menguraikan sinyal kompleks apapun menjadi sekumpulan sinyal yang lebih sederhana. Nah, sekumpulan sinyal yang lebih sederhana ini disebut dengan intrinsic mode function atau IMF. EMD ini pada dasarnya mereka akan melakukan pembongkaran sinyal, jadi akan membuang sinyal yang merupakan noise dan eh, mengumpulkan atau menambahkan sinyal yang merupakan sinyal utama yang menjadi target. Seperti itu. AMD ini dikembangkan oleh Huang, dirancang khusus untuk menganalisis sinyal non-stasioner dan non-linear seperti banyak data geofisika, sehingga sangat cocok untuk analisis dari sinyal SP maupun sinyal MT yang akan saya bahas ini. Win bisa langsung saja ke apa namanya penerapan data SP dan MT di ini saja ya, di apa Python ini. Nah, di sini, oke. Di sini ya, saya sudah siapkan terkait eh, bukan saya siapkan code secara keseluruhan. Ini saya siapkan template saja. Yaitu ini untuk yang SP data, untuk yang MT data. Sebenarnya hampir sama. Ini MT data sudah saya siapkan, tapi untuk yang SP data ini belum. Nah, ini saya coba aplikasikan atau simulasikan menggunakan SP data. Untuk yang MT data nanti sebenarnya tidak banyak perbedaan untuk code yang meskipun MT data maupun SP data. Perbedaannya hanya menggunakan datanya ini saja yang berbeda seperti itu. Hanya menyesuaikan nama-namanya saja. Mungkin kalau data MT menggunakan time, kalau data SP nanti akan menggunakan distance atau jarak. Itu saja sih. Nah, kita langsung saja ke apa namanya simulasi saja. Jadi ini kita pertama adalah ini prosedurnya ya. Saya jelaskan prosedurnya. Yang pertama adalah load data. Load data kita definisikan data yang akan kita panggil. PD rate DSP. Nah, di sini saya menamai menjadi assignment to CSV. Nanti kita akan panggil karena ini berada di directory yang sama dari file Python yang saya miliki. Kita definisikan jarak di sini. D ini sebagai jarak, distance, ini. Dan kita copy aja. Kita definisikan yang sinyalnya. Kita namai noise sinyal. Oke, kita ganti ini ke SP. Sip. Nah, ini kita udah load datanya. Selanjutnya apa? Kita langsung ke menggunakan fungsi EMD dari library PyEMD ini. Library PyEMD ini. Nah, kita coba aplikasikan ya. EMD sama dengan EMD sini. Nah, ini MF-nya EMD dari noisy. Ya, seperti itu. Jadi
EMF ini nanti dia akan membongkar sinyal-sinyal ini yang merupakan nanti sinyal noise ataupun sinyal utama ya. Nah, selanjutnya kita setting EMF-nya, kita tentukan berapa EMF yang kita inginkan untuk diambil dan juga berapa EMF yang kita gunakan. Seperti itu. Nah, misal kita definisikan ini 5 lah. Pertama, pertama kita tes step. No. Ini untuk yang plotnya, plot EMF-nya nanti akan kita definisikan ada sebanyak 5. Apakah nanti bisa memunculkan 5 atau tidak? Nanti kita lihat. Oke. Nah, kita baru ke ini. Kita yang gunakan. Nanti akan direkonstruksi. Jadi akan ditambah. Oke, nice. Nah, baru kita rekonstruksi mana sih EMF yang kita gunakan dan mana sih EMF yang tidak kita gunakan. Seperti itu. Kita rekonstruksi. Dan besok artinya kita menambahkan menambahkan jumlah-jumlah IMF yang sudah terbentuk. Kita, ya kita cara ini 2 sampai 3 lah yang kita coba dulu. Kita coba dulu 2 sampai 3. Oke. Nah, baru kita define SNR. Seperti yang kalau teman-teman lihat di video lalu, saya juga define SNR untuk yang masalah ini. Lupa saya. Tapi kita akan aplikasikan define SNR ini, di mana kita definisikan calculate SNR, yaitu menggunakan sinyal dan noise-nya. Nah, rumus dari sinyal SNR sendiri ini adalah log dari power sinyal di per power noise. Seperti itu. Di per power noise. Ini power noise. Yuk, baru kita definisikan present. Ini adalah apa nih? Present 10. Sekarang kita menggunakan log ya. Oh, and log nanti. And log itu oke, power signal per eh power. Sip. Langsung kita hitung SNR before dan juga after. Nah, di sini sebenarnya karena kita cuma tahu nih, ini sebenarnya ini ya kan sinyal ya, sinyal yang kita miliki. Nah, kita nggak tahu nih, ini kan terdiri dari noise, sinyal noise dan juga sinyal utama. Nah, untuk mendeskripsikan SNR ini harus ada sinyal dan noise, tapi kita nggak punya komponen noise sendiri itu. Oleh karena itu, noise ini, kalau di sini saya definisikan bahwa IMF hasil pertama itu besar kemungkinan diindikasikan
sebagai noise. Nah, ini coba kita definisikan banyak EMF dulu ya. Coba saja. Jadi kita eh, lihat apakah berpengaruh atau tidak jika hanya menggunakan satu EMF ataupun beberapa EMF seperti ini. Nah, kita sinyal estimation dan ini dari noise sinyal kurangi noise-nya. Nah, itu adalah sinyal aslinya atau true sinyal. Baru kita hitung SNR. Karena kita udah punya sinyal ini dan juga noise. Uh, SNR sinyal estimation fix. Untuk yang ini untuk yang afternya sama juga, cuma kita perlu penyesuaian aja. Ini kita pakai noise. Jadi noise issue. Residual noise ini nantinya akan noise, nah, noise sinyal dia akan dikurangi apa? Rekonstruksi sinyal. Pakai yang ini. Nah, rekonstruksi. Jadi ininya berarti pakai ininya rekonstruksi, ininya pakai residual. Kita perlu. Ini kita gantiin SNR after. Sip. Nah, seperti ini code yang harusnya bisa dicoba untuk denoising SP data. Kita coba run. Oke. Oh, tuh, ada kesalahan menurut Pandas. There's no input. Wait. Oke. Oh, sorry. Ini kita pakai titik. Kita pakai. Nah, ini. Nah, ini. Hmm, ada, masih ada ini. Error. Simon tool. Oh, saya menurut salah nulis. Assignment. Nah, dan ada tipe-tipe kecil. Nah, ini hasilnya. Wah, ternyata SNR before kita itu minus 3,77. Nah, kalau memakai EMF antara berapa tadi? EMF antara 2 sampai 3 itu SNR afternya menjadi minus 17. Artinya bukan sinyal utama kita. Masih ada noise-noise yang terlihat. Nah, kita harus mainkan di bagian situ. Kita coba ganti inilah. Nah, ini kita coba pagar dulu. Apakah berpengaruh noise ini? Dia berpengaruh ke sini, ke SNR before. Jadi lebih tinggi karena dia pakai IMF satu saja. Nah, kita coba mainkan di IMF ini. Apa bisa dipakai semua IMF-nya? Oh, ini bagus ini. 3,77. Ya, oke lah. Nah, ini kita sebenarnya kan pakai IMF banyak 5 ya. Tapi ternyata IMF yang terbentuk ini cuma 4. Artinya, meskipun kita mendefinisikan IMF sebanyak apapun, artinya IMF yang terbentuk itu pasti akan ada limitnya. Dan limitnya itu, kenapa? Limitnya itu tergantung apa namanya, seberapa banyak sinyal itu sudah dibongkar. Artinya ini bukanlah komponen sinyal utama, ini hanyalah residu atau sisa-sisa dari tren sinyalnya.
yang IMF 4 ini. Dia bukan komponen sinyal utama, dia hanyalah sisa-sisa dari tren sinyal utama. Gitu. Harusnya kalau di sinyal yang kita inginkan itu adalah IMF 2 sampai IMF 3. Dan IMF 1 inilah IMF yang high frekuensi, artinya dia masih banyak noise dan masih sama dengan noisy sinyalnya atau sinyal aslinya. Begitu. Nah, ini kita dapat minus 3,77, cukup tinggi. Bukan cukup tinggi sih, cukup eh, kemungkinan lebih baik lah. Kita coba. Karena yang saya temukan di percobaan lalu itu IMF-nya hanya hingga nih 1,64. Coba kita ganti. Karena ternyata saat simulasi saya mendapatkan yang lebih tinggi nih. Meskipun peringkat nyatanya tidak terlalu eh, itu juga. Padahal kalau dari segi sinyal sih ini hampir sama ya. Ini sama ini. Tapi tidak apalah kita pakai yang ini. Kita pakai yang ini. Yang baru saja saya run ini. Nah, kita screenshot ya. Sip. Nah, kita taruh sini. Nah, nanti akan saya coba presentasikan. Kenapa bisa seperti itu. Oke. Oke, apa oh ya untuk yang empty data sebenarnya sama aja. Jadi eh, nah ini kan hampir sama saja semua. Data dari cuma bedanya di data yang kita gunakan ini sama mungkin komponen-komponennya aja. Tapi untuk yang lain itu hampir sama. Coba kita run aja ya. Untuk simulasinya hampir sama kayak yang tadi. Code-nya juga hampir sama. Nah seperti ini. Ini kita pakai IMF-nya sebanyak 8. Dengan yang kita ambil itu ada 2 hingga 7. Tuh. Nah, IMF 1 pasti high frequency. Seperti itu. 2 hingga 7. 2 di sini hingga 7. 7 merupakan residu. Dan ini SNR-nya bisa dibilang sangat baik. Atau peringkatnya tannya sangat cukup cukup baik di 9,8. Oke. Nah, sebenarnya kalau ini pakai satu ya, misal kita pakai semua EMF-nya, itu sebenarnya bisa sampai 14,8 SNR. Namun, menurut saya 14,6 lah. Menurut saya ini kurang relevan karena EMF satu ini masih banyak noise. Artinya, meskipun ini memiliki tren sinyal utama, tetapi ini noise-nya masih tinggi. Jadinya, sinyalnya ini masih istilahnya masih ada komponen noise-nya yang sangat tinggi. Seperti itu. Oke, untuk pemaparan simulasi hanya mungkin cukup sampai situ. Simulasinya bagian-bagiannya sudah saya jelasin dari code ini sampai sini ya. Untuk yang plot pasti dari teman-teman pasti bisa sendiri untuk plotting hanya mengatur tentang plotnya, legendnya, set title dan lain-lain lah. Oke, itu. Oke, ini kita bisa lanjut ke ini saja ke PPT. Kita sampai ke sini. Nah, tadi itu yang saya lakukan adalah generasinya LSP, mengetahui IMF yang digunakan, dan melakukan percobaan IMF. Nah, sebenarnya kalau percobaan IMF itu, meskipun sebanyak apapun, dia pasti tetap punya limit, seperti yang saya katakan tadi. Kemudian juga saya ingin mendapatkan hasil yang tinggi, seperti yang dicontohkan tadi. Saya tiba-tiba mendapatkan 3,7. Padahal saat simulasi simulasi sebelum ini saya coba itu hanya sampai 1,6 lah kalau nggak salah. Nah, ini sinyal aslinya. Nah, ini kan tadi saya itu cuma minus 1,64 kan. Itulah, langsung naik saja. Nah, ini saya menggunakan 5 IMF, namun hanya 4 IMF yang terbentuk. Nah, itu yang artinya bahwa IMF itu sebenarnya istilahnya berhingga. Jadi ada limitnya dia. Limitnya itu saat apa? Saat eh, sinyal itu sudah sampai sisa-sisanya aja. Sisa tren dari sinyal itu sudah mulai terbentuk.
Jadi pembongkaran sinyal itu sampai itu saja, sampai di MF4 kalau di permasalahan saat ini. Dia hanya mengikuti sisa tren saja, bukan merupakan sinyal utama atau sinyal yang diinginkan. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi perhitungan before denoising itu minus 3,77 dan after denoising itu 3,7. Ada peningkatan SNR, tapi masih tergolong rendah. Denoisingnya masih belum cukup optimal dilakukan. Nah, jika dibandingkan dengan hasil MVA atau moving average dari data SP yang sebelumnya pernah saya lakukan, di sini saya memakai window 7 untuk MVA. Dia itu istilahnya hampir sama seperti ini, tapi lebih smooth EMD daripada MVA. Ya, dia masih ada sedikit-sedikit noise kan. Nah, ini juga tajam. Dan ini beda. Ini sudah sangat halus. Meskipun dengan SNR yang cukup tidak terlalu tinggi. Nah, eh, MD ini artinya dia sudah bisa melakukan denoising meskipun tidak seefektif itu. Belum, maksudnya belum secara optimal seperti itu. Gitu. Mungkin kita bisa next ke bagian kedua, yaitu data empty. Ini data empty yang tadi kita gunakan. Kita gunakan 8 IMF, namun yang kita ambil ada 2 hingga 7 dengan pertimbangan ini adalah noise. Meskipun IMF 7 ini kita ambil padahal ini adalah situ. Karena eh, interpretasi saya, meskipun ini adalah komponen sisa tren, tapi ada kemungkinan itu menyumbang bagian penting dari offset alami sinyal. Sehingga dia akan membantu mempertahankan struktur utuh dari sinyal asli. Karena saat saya coba tadi, jika saya mengambil di EMF 2 hingga 6 saja, EMF 7 tidak, SNR-nya akan sangat minus. Yang artinya itu akan menimbulkan noise yang sangat tinggi saja. Atau bahkan noise-nya dihilangkan dan sinyal utamanya juga dihilangkan. Seperti itu. Jadi ini. Jadi ada pertimbangan tadi untuk mengikutkan SNR 1 ataupun EMF 1 atau yang 7 dari situ. Di sini keputusan saya menghilangkan EMF 1 namun mengikutkan EMF 7. Artinya SNR meningkat secara signifikan berhasil mempertahankan sinyal utama sambil mengurangi noise. Nah, kalau dapat disimpulkan dari simulasi yang tadi saya lakukan, jumlah IMF itu tetap berhingga meskipun kita apply 8 IMF untuk minimalnya atau minimalnya lah. Tetapi proses EMD itu berdasarkan ekstraksi lokal ekstrema atau jika tidak ada lagi yang bisa diekstrak, artinya hanya data sisa tren yang tadi eh, istilahnya data residu, proses EMD akan berhenti seperti itu. Nah, SNR terbaik biasanya itu diperoleh di saat IMF high frequency, umumnya IMF 1 atau IMF 1 hingga 2. Jika dihilangkan itu bisa menimbulkan SNR terbaik. Namun tidak berarti IMF 1 atau 2 itu secara kita implikasikan ya, itu adalah noise secara mutlak. Tapi kita harus evaluasi berdasarkan visual. Apakah jika IMF 1 dibuang, visualnya lebih bagus, tapi SNR-nya rendah, ataupun saat kita visualnya istilahnya bagus menyerupai, SNR-nya itu turun. Seperti itu. Itu kita harus evaluasi lagi. Nah, dengan menyertakan semua IMF dan berhasil meningkatkan SNR, itu juga tidak menjamin bahwa proses denoising berjalan optimal. Seperti yang saya katakan tadi, jika IMF 1 saya ikutkan, itu belum pasti secara optimal SNR itu, bukan, proses denoising itu berjalan optimal. Seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Itu penjelasan saya terkait empirical mode decomposition, metode adaptif dari eh, dekomposisi sinyal, denoising sinyal dari data-data geofisika. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.